Sebetulnya saya tertariknya dengan teknologi, jadi ilmu yang mempelajari tentang genetic engineering lah. Dan waktu itu memang ada kesempatan untuk belajar tentang bagaimana membuat pisang itu tidak mudah membusuk, segala macam begitu. Tapi saya lebih tertarik tentang ilmu biomedik. Jadinya saya penelitian skripsinya di Eijkman Institute, magang di sana, penelitian skripsi di sana. Eijkman itu lembaga? Lembaga Eijkman adalah salah satu satker dari Kementerian Ristek. S2 di UI. Bidangnya sama, genetika juga, genetika dan biologi molekuler. Penelitiannya di Eijkman juga, jadi pembimbing saya 2, dari UI 1, dari Eijkman 1. Ya. Nggak bosan belajar ya? Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Kali ini saya menghadirkan tamu jauh ya. Sebenarnya dekat sih, karena kantornya di Warmadewa, tapi sedang studi di Amerika. 7 tahun ya. Dia adalah anak agung Megawati. Selamat datang. Saya panggil Mega aja deh. Iya, Mega. Ya, Mega. Selamat datang di weekend. Ya. Terima kasih Pak. Udah. Masih bisa bahasa Indonesia nih? Masih lah. Masih ya. Karena udah lama. Berapa tahun di Amerika? 7 tahun, mau 8 tahun. Mau 8 tahun. Ini sekolah apa kerja? Sekolah. Oh, sekolah ya. Tapi lanjut training sebentar. Oke. Nanti kita ngobrolin tentang sekolah di luar negeri lah. Ya. Tapi sebelumnya saya ingin tahu nih, Megawati ini sekolah dulu di mana nih? Sekolah S1-nya. Dari SMP lah. Asalnya dari mana nih? Asal dari Bangli. Dari Bangli, ya. Kecil di Bangli sampai di SMP. Terus SMA pindah ke Denpasar. SMA 4 Denpasar. Ya. SMA 4 Denpasar, ikut olimpiade segala macam. Oh, pernah ikut olimpiade di bidang? Di bidang biologi. Jadi ikut pernah 2 kali. Di tingkat nasional. Kemudian mendapatkan tawaran untuk di ITB. Oh, itu di ITB? S1-nya ITB? S1 ITB. Itu tanpa tes? Tes, tapi jalur khusus jalur prestasi lah ya? Jalur prestasi juga. Kemudian saya kerja di Eijkman Institute lama, deket di Jakarta sekitar 6 tahun. Tapi sekalian juga S2 di sana di UI, karena kan deketan RSCM sama UI. Keren nih. Di Salemba ya. Ngambil ilmu kedokteran di sana. Di kedokteran? Iya, ilmu biomedik. Biomedik ya. Di ITB ngambil apa? Ngambil biologi. Biologi. Ya. Kaitannya dengan biomedik apa? Biomed ya? Biomed, iya. Sebetulnya saya tertariknya dengan teknologi. Jadi ilmu yang mempelajari tentang genetic engineering lah. Dan waktu itu memang ada kesempatan untuk belajar tentang bagaimana membuat pisang itu tidak mudah membusuk, segala macam begitu. Tapi saya lebih tertarik tentang ilmu biomedik. Jadinya saya penelitian skripsinya di Eijkman Institute, magang di sana, penelitian skripsi di sana. Eijkman itu lembaga? Lembaga Eijkman adalah salah satu satker dari Kementerian Ristek. Yang secara spesifik? Secara spesifik melakukan penelitian di bidang-bidang ilmu biomedik. Jadi ada genetik, lebih ke genetik dan ilmu biomedik, ilmu biologi molekuler juga. Jadi ada beberapa bidangnya, ada bidang demam berdarah, ada hepatitis, penyakit infeksi, ataupun penyakit genetik. Nah, waktu itu saya mendalami penyakit genetik. Genetik, ya. Apa misalnya? Misalnya thalassemia, salah satunya lagi South Asian ovalocitosis, jadi kelainan-kelainan darah. Terus termasuk diabetes juga ada di situ, kan kelainan genetik juga. Itu di S1? Waktu S1, ya. Kemudian lanjut ke S2 di? S2 di UI. Bidangnya sama, genetika juga, genetika dan biologi molekuler. Penelitiannya di Eijkman juga, jadi pembimbing saya 2, dari UI 1, dari Eijkman 1. Ya. Nggak bosan belajar ya?
Mungkin sukanya di situ sih. Oh, sukanya. Jadi Nah, setelah 6 tahun di Ekman, berarti kan udah ngelotok nih basic risetnya lah ya. Karena Ekman lembaga riset ya. ya lembaga riset, ya betul. Nah, kemudian melamar ke Warma Dewa. Karena keluarga pindah ke Bali dan kita semua orang Bali akhirnya pindah ke Bali juga. Jadi dosen. Jadi dosen Dosen di Fakultas Kedokteran. Apa sih hubungan antara biomed dengan kedokteran itu? Kedokteran, biomed itu kan salah satu ilmu dasar dari kedokteran. Biologi molekuler seperti kemarin, misalnya pandemik COVID-19. Kita perlu tahu genetiknya apa, virus jenis apa, ada varian apa. Di situ kan ngaruh nanti vaksinnya gimana, pengembangan obatnya bagaimana. Jadi emang ilmu dasar yang penting sekali mesti di FKIK ya. Untuk FKIK. Ya. Setelah jadi dosen kemudian ngambil studi S3. Betul. PhD di mana tuh? Di University of California, Davis. University of California, Davis. Ya. Itu tahun berapa? Tahun 2016. 16 ya. 16 sekarang 2023. Iya. 9 tahun. 7 tahun nih. 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Kok lama banget studi di sebetulnya studinya sendiri itu sekitar 5,5 tahunan. Untuk PhD-nya. Program PhD. Jadi rata-rata 5,5 sampai 6,5 tahun kalau di US. Karena mereka biasanya tidak ada S2. Jadi langsung S1 ke S3. Jadi ada matrikulasi 2 tahun. 2 tahun. Belajar. Selevel S2 ya. Selevel S2 dan S3 juga. Jadi level graduate course. Berarti S2-nya yang di UI nggak nggak bisa dikonversi. Sayangnya nggak bisa dikonversi, tapi tidak masalah juga. Jadi lebih banyak ilmu juga. Iya, mumpung di sana lebih dalam ya. 5,5 tahun ya untuk cari PhD-nya. Iya betul. Nah, apa yang pertama studi ke California itu kan nggak gampang. Iya betul. Ya itu level berapa nak internasional dunia ya? Saya kurang tahu, tapi termasuk salah satu 10 besar kalau nggak salah ya. Kedokteran hewan nomor 1 di dunia. Untuk University of California, Davis. Kedokteran hewan nomor 1 di dunia. Untuk agriculture, bidang pertanian itu nomor 1 atau nomor 2 dunia. Saingannya Wageningen yang di Belanda. Ya. Jadi mereka terkenal sekali untuk dua bidang itu. Kalau saya di bidang kedokteran terkenal juga, prestige juga di Amerika sendiri dan di dunia juga. Iya, California kan keren itu. Iya, ada 10 kampus di California. Salah satunya UC Davis. Itu yang jadi kayak UC Los Angeles, UC Berkeley, UC Davis, itu salah satu yang top lah di California. Nah, untuk bisa nembus ke situ tuh strateginya gimana nih? Koneksi. Koneksi. Jadi waktu di Warma Dewa sebagai dosen, saya diminta oleh Pak Rektor dan Pak Dekan FKIK untuk mengembangkan penelitian dan membuat lab biomolekuler. Dan saya mengembangkan kerjasama dengan lembaga Ekman waktu itu. Lembaga Ekman didanai oleh CDC dan WHO dan beberapa lembaga internasional lainnya. Dan waktu Deputi Direktur CDC datang ke Bali, saya bicara sama beliau ingin kuliah di luar negeri, termasuk ke US tujuan saya. Beliau bilang oke, kirim CV, saya bantu. Jadi dibantu koneksikan dengan profesor di sana. Berarti di Amerika perlu koneksi juga ya? Perlu koneksi juga, koneksi itu penting sekali. Penting ya. Kalau di kita kan, wah ini KKN, gitu kan? Tapi kan perlu qualified juga. Makanya, berarti kan koneksi. Jadi orang kan sering menjudge gitu, iya kan? Bahwa di kuliah ke luar negeri itu butuh koneksi. Butuh koneksi juga. Iya, paling tidak yang merekomendasi. Iya. Perlu surat 3 rekomendasi. Apa itu? Untuk 3 rekomendasi. Jadi perlu 3 orang yang merekomendasikan kita untuk kuliah. Salah satu rekomendasi saya itu dari CDC itu. Jadi beliau yang mensupport studi saya. Dan beliau dikenal lah oleh orang-orang. Iya. Namanya rekomendasi kan paling tidak siapa yang bawa ini gitu ya? Iya betul. Kira-kira gitu ya? Iya betul. Karena
ada tanggung jawab moral di situ kan untuk Iya. bisa menyelesaikan studi ya betul. Nah, itu kan kaitannya dengan cara masuknya gitu Iya, ya. betul. Apa saja persiapan Oh banyak untuk sekali, studi ke luar negeri? Karena anak-anak muda kita ternyata banyak sekali loh yang pengen kuliah di luar negeri. kuliah di luar negeri, tapi mereka nggak tahu apa yang harus mereka persiapkan, kemudian bagaimana mereka harus membuat kurikulum vitae-nya, termasuk juga yang lain gitu. Iya betul. Bisa berbagi nggak nih? Salah satunya bisa. Oh, ya. Salah satunya bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Saya wajib lah. berapa kali les dan tes sampai terpenuhi syaratnya IELTS berapa ataupun TOEFL atau ITP. Jadi itu yang pertama bahasa Inggris memenuhi, dan kedua ini juga beasiswa penting sekali Maksud beasiswa itu gimana? karena untuk kuliah di US itu kan biayanya mahal sekali. Jadi perlu dana penunjang bisa kuliah di sana. Salah satunya dengan beasiswa. Yang kedua bisa dengan mendekati profesornya langsung. Jadi profesor di sana itu peneliti independen. Jadi mereka punya dana sendiri untuk penelitian. Mereka mencari graduate student atau student pasca sarjana untuk mengerjakan penelitiannya mereka. Jadi mereka udah punya dana. Mereka perlu orang untuk mengerjakan penelitian. Jadi ketika misalnya kita masuk ke katakanlah ke timnya dia gitu Ke ya, timnya dia, jadi otomatis mereka bayar kita. bayar kita. Jadi biaya hidup dikasih, biaya penelitian juga ada. Jadi ikut penelitiannya mereka gitu. Nah, itu kan salah satunya beasiswa. Betul. Tetapi beasiswa ini kan juga di-play, iya Ya, kan? Iya. Untuk dapat beasiswa. Nah, proses untuk mendapatkan beasiswa itu kan ada dua langkah kan? Iya betul. Kalau mau studi ke luar negeri. Iya. Satu tujuannya, ya kan, termasuk persiapan kompetensi lah ya, Iya. pribadi. Kedua harus ada yang membiayai. Betul. Berarti beasiswa. Beasiswa. Terhadap yang pertama, oke lah, itu lebih ke personal kita kan, dalam rangka bagaimana kita serius mempersiapkan diri. Iya betul. Nah, yang kedua, langkah kedua untuk dapat beasiswa gimana? Dapat beasiswa juga sama. Jadi kita harus ada kompetensi juga kan. Iya, makanya. Bagaimana mengembangkan Indonesia ke depannya, apa visi kamu, apa yang akan kamu lakukan untuk Indonesia dan segala macam seperti itu. Tergantung juga beasiswanya dari mana. Kalau saya dari LPDP. LPDP ya? Ya, jadi kalau misalnya dari US pun beasiswanya sama juga. Nanti kan untuk pengembangan US dan Indonesia, jadi kolaborasi antara dua negara ini. Nah, ambillah misalnya sekarang Mega kan pasti udah LPDP. Iya. Nah, untuk mendapatkan dana LPDP itu, Ada beberapa syaratnya. Itu banyak sih Pak. Ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi. Termasuk persyaratan administratif. Kalau kita lulus seleksi, kemudian akan dipanggil untuk wawancara. Jadi waktu wawancara itu ada beberapa tesnya juga. Waktu angkatan saya itu di Jogja, saya ngambil tes yang di Jogja. Jadi ada tes wawancara, tes tulis, jadi termasuk bikin essay selama 30 menit langsung di saat itu juga. Dan satu lagi tes diskusi leadership. Bagaimana kita memimpin diskusi, bagaimana cara kita diskusi dengan orang. Jadi ada 10 kandidat di satu ruangan. itu kandidat itu dalam pilihan yang sama atau pilihannya beda-beda? Dan pilihannya beda-beda. Ada bidang penerbangan, ada bidang elektronik dan segala macam misalnya seperti itu. Atau informatika. Kita semua duduk bersama, kemudian diskusi. Jadi mendiskusikan suatu hal. Kadang-kadang kita mudah terpancing atau memotong pembicaraan orang itu. Dinilai semuanya. Bagaimana kita sebagai leader untuk bisa membawa diri bersama yang lain begitu. Ya, jadi ada beberapa tes, kemudian pengumuman akhirnya dan tidak harus punya LOE atau letter of acceptance, tapi setidaknya kita harus tahu kita mau kemana studinya. Waktu itu saya sudah tahu mau ke UC Davis karena saya udah ketemu profesornya langsung di sana dan saya minat untuk studi di sana. Jadi profesornya sendiri udah support juga. Dan ada support juga dari yang CDC ini gitu. Artinya itu bagian dari materi yang diwawancarai? Itu bagian materi yang diwawancarai. Berarti Ya. dari situ si pemberi dana ini udah
melihat ini udah siap betul nih gitu. Iya, Iya kan? betul. Tujuannya udah jelas. Tujuannya. Kemudian ketika mau ke situ sudah ada yang merekomendir kan gitu ya. Yes, betul. Baru dibiayai kan gitu kira-kira ya. Iya, betul. Apa saja yang dibiayai? Misalnya kalau Beasiswa. skema beasiswa. Untuk S3 itu lumayan banyak yang didanai, termasuk biaya hidup, kemudian biaya kuliah, biaya insurance. Insurance-nya hanya kita. Tapi kalau bawa keluarga juga ditanggung. Biaya misalnya untuk ikut conference seperti itu dibiayai juga. Biaya penelitian juga ada kalau kita mengajukan biaya penelitian. Cukup banyak yang dibiayai, maksudnya. Dan itu tapi maksimum 4 tahun. Mereka Studinya itu kan 6 tahun. Jadi 2 tahun sisanya profesor saya yang di UCDT. Jadi beliau si pemberi dana, si pemberi beasiswa nggak tahu kan ada perbedaan antara negara satu dengan negara yang lain. Iya, terhadap betul. lama studi gitu. Tapi memang standarnya maksimum 48 bulan, jadi 4 tahun. Ya. Sisanya kita nyari sendiri. Sisanya kita nyari sendiri dengan teaching assistant misalnya mengajar di situ sebagai asisten dosen atau penelitian bersama si profesor. Oke, tapi anggaplah misalnya 4 tahun ya dan dibiayain lewat beasiswa. Cukup ya untuk hidup. Dicukup-cukupkan lah ya. Nggak ya, gue cukup itu kan relatif ya. Relatif dalam arti ya kita sebagai mahasiswa yang lagi kuliah gitu. Iya. Ya kan? Dan tergantung juga kuliah di mana. California itu biaya hidupnya tinggi sekali dibandingkan dengan state lain. Jadi 2 state yang biaya hidupnya sangat tinggi, California dan New York. Itu hampir mirip ya. Hampir mirip. Kalau di California tinggi sekali lah biaya hidupnya. Kalau misalnya tidak bisa memanage keuangan ya susah juga. Dan satu lagi di California itu nggak semua California, misalnya di US pada umumnya universitas menyediakan perumahan buat mahasiswanya. Jadi ada khusus untuk mahasiswa yang berkeluarga, jadi diberikan perumahan yang ada playgroundnya segala macam. Dan itu biasanya lebih murah dibandingkan dengan apartemen di luar kampus. Ya. Berarti itu termasuk kategori yang dibiayai atau kita biaya sendiri? Kita bayar sendiri. Jadi kampus itu memiliki beberapa apartemen khusus untuk mahasiswa pasca, misalnya yang single, yang tidak berkeluarga, jadi mereka bisa satu rumah berlima tinggal bareng, atau yang udah punya keluarga seperti itu. Atau mahasiswa S1 juga ada dormnya, jadi mereka tinggal di gedung-gedung sekolah. Dan itu mesti bayar, tetap mesti bayar, tapi itu masuknya ke kampus gitu. Tapi lebih murah dibandingkan dengan apartemen lain di luar kampus. Apa sih suka dukanya gitu? Banyak harus kuat mental sih. Banyak harus kuat mental di sana itu. Nah, saya kan lihat nih, Mega ini dari Bangli lah. Ya, Bangli, kemudian di Denpasar 3 tahun gitulah ya. Kemudian di ITB ini mungkin udah mulai bisa menggembleng diri kan. Langsung Jakarta. Iya, saya dulu ikut Olimpiade, jadi berapa kali udah bolak-balik ke Bandung untuk ikut pelatihan nasional. Waktu SMA ya? Waktu SMA misalnya 3 bulan pelatihan nasional. Saya 2 kali ikut pelatihan nasional, jadi agak familiar lah dengan Bandung. Di sana 4 tahun, 4 tahun kurang sih saya udah lulus Pak. Jadi kemudian pindah ke Jakarta. Di Jakarta 6 tahun, 6 tahun atau 7 tahunan lah di Jakarta. Ya udah merantau sih lebih seringnya. Artinya udah siap lah. Iya, udah siap. Dari sisi mental lah dulu ya. Betul. Nah, oke. Kembali, apa suka dukanya? Sukanya dulu deh. Sukanya banyak sih Pak. Jadi lebih pengalaman lebih banyak ya. Terus di situ kan institusi internasional. Jadi yang kuliah itu dari banyak negara. Jadi dari Jerman, dari Italia, dari UK, atau dari Australia pun ada, beberapa Asia, India, China itu ada semua, Thailand. Jadi banyak teman dari luar negeri. Jadi kita tuh jaringan. Sekarang jadi saya punya teman mau ke Thailand ada teman di situ, terus mau ke UK ada teman di situ. Jadi lebih koneksinya sama seperti waktu kuliah di ITB. Sekarang kan teman-teman yang kuliah di ITB sudah menempati posisi-posisi
strategis di Indonesia. Kan ini salah satu koneksi. Koneksi ya, Harus, betul. Ujung-ujungnya koneksi. Koneksi ya. Iya betul. Artinya tidak salah kan? Tidak salah. Ini Koneksi jaring itu emang penting. penting sekali. kan? Iya. Kolaborasi ya. Kolaborasi. Jadi orang sekarang kan kolaborasi. Iya. Gimana kita mau kolaborasi kalau kita nggak punya siapa-siapa? Betul, untuk riset pun kan perlu kolaborasi. Jadi teman-teman yang sekarang ada di BERIN ataupun di universitas lain di Indonesia ataupun yang di luar negeri pasti kan, Mega kapan nih kita kolaborasi kerjasama bareng gitu. Jadi kayak riset apa nih yang akan kita kerjain nanti gitu. Ya itu koneksi juga kan, ujung-ujungnya koneksi. Koneksi. Ya. Jadi ini ingin meluruskan bahwa koneksitas itu penting Penting dalam sekali. konteks kolaborasi. Iya. Iya kan? Iya. Nah, itu satu. Oke, banyak teman. Banyak. Nah, sekarang dukanya gitu. Dukanya banyak Pak. Di situ kan tekanan tinggi. Kita nggak bisa hanya leha-leha segala macam. Kerja working hours-nya itu sekitar 40 jam per minggu. Working hours. Jadi 8 jam per hari lah. Jadi kayak normalnya segitu. Jadi datang jam 8, pulang jam 4, jam 5. Termasuk kuliahnya juga. Lanjut kuliahnya, termasuk kuliah nggak kuliah kita mesti ada di lab kampus. gitu ya, di kampus. Jadi kalau nggak ada kuliah ya kita di lab, kan kita ikut lab orang. Jadi kayak kerja buat mereka. Kalau Beda ya dengan di kita ya. beda. Kalau kita kalau nggak ada kuliah kan boleh pulang kan. Kalau di situ enggak. Jadi kita kayak kerja. Dan itu minimal 40 jam itu. Jadi rata-rata biasanya Sabtu Minggu kayak saya juga mesti kerja dengan makhluk hidup, misalnya kayak tikus atau apa kan mesti dipelihara selama itu. Jadi ya kerjanya berat tapi menyenangkan karena memang kita suka ya. Jadi buat saya sih nggak beban. Iya, apalagi itu kan study ya. Tadi ya. Jadi sambil kuliah harus bisa sambil kuliah, mesti bisa juga penelitian juga berjalan. Terus keluarga saya punya anak 1 dan punya suami, jadi harus dibagi waktunya. Tapi itu kan keuntungan bahwa Mega di situ nggak sendirian. Ya betul, itu Iya kan? support suami Iya dan anak kan? luar biasa. Biasanya pemikiran kita kalau kuliah di luar itu kan sebagian untuk keluarga gitu kan, sebagian untuk study. Jadi bercabang dia. Kalau ini kan fokus. Fokus ya. Ya. Betul. Nah, tadi jaringan juga di luar itu apa? Oke, kalau budaya kerja pasti ya. Budaya kerja lain. Jadi kita belajar budaya Amerika juga. Itu beda sekali dengan budaya di Indonesia. Jadi banyak hal yang awal-awal sih saya masih imposter syndrome. Jadi merasa kayak, wah kok begini amat sih, saya pengen pulang. Jadi kayaknya nggak usah deh kuliah lagi. Sempat mengalami itu? Sempat, jadi itu hal yang wajar sih. Awal-awal kan excited. Berapa bulan mengalami? Lumayan lama, tapi karena ada suami dan anak di situ yang support, lebih mudah menjalaninya sih. Tapi awal-awal itu excited kan, wah kita udah nyampe di Amerika nih, kayak living my dream gitu kan. Wah saya benar-benar bisa sampai di sini, oke, semangat. Kemudian imposter syndrome itu datang, wah saya kangen sekali dengan Bali nih, saya mesti pengen pulang segala macam. Jadi kayak mungkin udahan aja deh kuliahnya, pulang aja. Itu beberapa bulan sih, sempat berapa bulan down, tapi habis itu semangat lagi. Untuk mengatasi sindrom itu apa yang dilakukan? Mesti banyak ini juga sih, kita nggak boleh menyendiri. Waktu itu sih inginnya sih menyendiri, jadi kayak temen gitu. Tapi ada komunitas teman-teman Indonesia kan di situ, jadi mereka support sekali. Kayak kangen masakan Indonesia, mereka masaki. Jadi kayak kangen rumah itu terobati sih. Ya, kadang kita kumpul-kumpul bawa makanan Indonesia semua. Jadi ada rasa kangen itu terobati sih. Membantu seperti di rumah sendiri lah akhirnya ya. Banyak ya orang Indonesia di sana? Iya cukup banyak. Kuliah apa kerja? Kuliah. Kalau di UC Davis sendiri itu salah satu universitas favorit. Jadi banyak S1 di situ. Kalau waktu angkatan saya itu sekitar 170-an apa gimana. Kita punya wadah namanya Permias, Perhimpunan Mahasiswa AS. Tapi di UC Davis agak pisah sih yang graduate student sama yang S1-nya. Jadi kita yang tua-tua udah punya perkumpulan sendiri. Perkumpulan sendiri, betul. Iya. Oke. Nah sekarang apa yang mesti harus dilakukan ketika orang ingin studi keluar gitu?
Ini kan pengalaman nih, ya pengalaman dan sudah ngelakonin juga, berbagi cerita lah Bagi gitu. cerita, baik. Iya, persiapan mental itu sama kalau saya sih prinsipnya siap kapan aja. Kalau ada kesempatan datang kita langsung. Inilah momen itu kita ambil gitu. Saya siapkan bahasa Inggris dari jauh-jauh hari. Dari saya kecil udah belajar bahasa Inggris. Jadi suatu saat kalau ada kesempatan untuk ke sana, saya ambil gitu. Terus gitu persiapan juga apa misi kita ke depan. Jadi kita harus visioner sih juga. Apa yang akan dilakukan. Apa yang sudah dilakukan juga penting. Kita kan nggak bisa hanya leha-leha habis itu. Terus kuliah segala macam harus siap mental juga. Administrasi, koneksi juga penting kan. Siapa yang merekomendasikan kita pergi ke sana segala macam itu penting sekali, iya. Nah, tadi dibilang bahwa visi dan misi. Nah, jadi kalau mau study, Mega berarti sudah mempersiapkan diri untuk studi ke luar negeri jauh-jauh hari sebelumnya. Iya, itu kan penting sekali kita minatnya kemana. Karena bidang biologi molekuler pun luas, bidang ilmu kedokteran pun luas. Mau bidang virus atau bakteri itu udah beda sendiri jalurnya. Terus mau bidang yang lain pun itu misalnya kanker aja sama penyakit infeksi itu udah jalurnya beda. Walaupun sama-sama ilmu kedokteran. Jadi saya ingin mengembangkan penyakit infeksi. Jadi di Warmadewa saya mulai dengan penelitian tentang penyakit infeksi kerjasama dengan Eijkman Institute dan Dinas Kesehatan Provinsi Bali waktu itu. Berarti keinginan untuk studi ke luar negeri itu sejak jadi dosen atau? Udah dari dulu sih, dari mungkin SD atau SMA lah udah. Saya suatu saat saya ingin kuliah ke luar negeri begitu. Waktu itu sih inginnya S2 langsung ke luar negeri, tapi nggak bisa karena udah nikah, punya anak dulu, ya biasalah ya. Terus kemudian kesempatan ini datang setelah punya anak dan sudah jadi dosen. Ya. Oke, anggaplah 7 tahun di UC Davis ya. Berarti sudah PhD nih. Udah. PhD-nya berapa tahun diselesaikan? 5,5 tahun. 5,5 tahun. Kemudian sisanya? Sisanya namanya postdoctoral program. Bedanya apa itu antara doktoral dan postdoktoral? Kalau doktoral kan kita ada kuliahnya, kemudian kita harus nulis disertasi, ada beberapa hal yang mesti kita kerjakan untuk mendapatkan suatu sertifikat kan. Kalau postdoktoral itu jadi bridge, jadi suatu jembatan di mana kita setelah lulus PhD tapi belum dosen gitu, masih tetap latihan, training juga, penelitian jadi agar bisa jadi independen gitu, lebih independen. Suatu saat kan kita diharapkan menjadi profesor yang independen untuk bisa melakukan penelitian sendiri. Nah di situ latihan lagi. Di samping itu juga mesti nambah publikasi juga kan, benar-benar di training lah di sana gitu. Nah bidang apa kalau PhD apalagi sudah ke postdoktoral itu artinya kan sudah ada satu keahlian tertentu gitu. Iya betul. Yang satu yang kita kuasai, dua yang ingin kita kembangkan. Kalau Mega sendiri ambil apa nih bidang? Saya ngambil bidang virus. Waktu itu saya membuat antivirus. Itu suatu protein hibrid yang bisa membunuh virus kalau sel terinfeksi. Nah, saya cek antivirus itu apakah kerja apa enggak di sel tubuh manusia. Dan ternyata memang berhasil untuk menekan pertumbuhan beberapa virus, misalnya demam berdarah, termasuk SARS-CoV-2 juga yang penyebab COVID-19, ada Zika, chikungunya, dan beberapa virus lainnya. Terus saya lihat, oke, ternyata ya, bisa juga bekerja si antivirus ini untuk beberapa virus yang ditularkan oleh nyamuk. Dan saya memang tertarik untuk penyakit-penyakit itu, sebenarnya demam berdarah, Zika dan chikungunya. Kalau di Bali sendiri kan demam berdarah banyak ya, kan chikungunya juga ada. Penyakitnya orang tropis gitu ya. Penyakit tropis betul. Kan kita punya nyamuk segala macam, kan penyakit yang tularkan nyamuk banyak sekali, masih tinggi. Artinya yang itu temuan ya? Itu temuan baru.
kemudian kita patenkan. Oh berarti sudah punya Paten sedang pending sekarang, kan butuh waktu 5 tahunan untuk US paten itu. Oh ini langsung dari Amerika. Langsung dari Amerika, iya. Karena itu kan dikerjakan di UC Davis dengan Nanti ketika paten berarti itu haknya Mega. hak saya dan profesor saya, karena kita kan kolaborasi. Jadi itu ide kita berdua untuk penelitian apa yang kita lakukan, apa yang mesti kita kerjakan untuk ngetes semua itu. Kemudian kita kerjasama dengan University of Missouri untuk mengetes apakah antivirus ini juga aktif di nyamuk gitu. Jadi saya masukkan si hybrid protein ini ke nyamuk gitu. Dites ternyata memang berhasil juga. Jadi saat ini kita sedang usahakan untuk publikasi di jurnal internasional yang bereputasi lah. Berapa publikasi sudah dihasilkan selama kuliah dan postdoktoral? Cukup banyak ya, hampir mungkin 15 atau 16 publikasi yang saya miliki saat ini. Dan citation ini cukup banyak sih, 2000-an sih. Ya. Itu hubungannya dengan tempat kerja di Warmadewa apa tuh? Warmadewa kan selalu masuk namanya juga di situ. Udah masuk ke berarti ikut dongkrak ya? Ikut dongkrak, iya. Kan nama bawa ya institusi juga begitu sayangnya sama Warmadewa. Iya, nanti jangan-jangan kadang asik di situ dengan dolarnya lalu lupa. Iya, enggak ya. Kawitannya. Iya. Nah, dari ilmu yang didapat, kemudian yang dipelajari dan mau dikembangkan. Nah, kira-kira ketika balik nanti ke kampus, apa yang perlu dilakukan oleh kampus untuk ya paling tidak bisa mengembangkan lah ilmu itu gitu. Betul. Tentunya perlu support yang luar biasa sih untuk bisa, kalau misalnya penelitian itu mau dilanjutkan di Indonesia, itu kan perlu infrastruktur sama alat-alat juga kan ya. Maksudnya di sana memang alat-alat itu sangat mumpuni sih. Jadi kita nggak usah sampai mikir ini itu. Jadi udah kampus itu menyediakan semuanya. Mungkin kita bisa dengan cara kolaborasi dengan lembaga riset di Jakarta misalnya kan, untuk bisa meneruskan penelitian itu gitu. Ya. Terhadap mahasiswa? Terhadap mahasiswa juga kita bisa open. Waktu saya di Warmadewa itu kita libatkan mahasiswa untuk penelitian yang dilakukan, maksudnya penelitian kolaborasi dengan lembaga Eijkman itu. Jadi mereka mahasiswanya ikut terlibat di situ. Jadi mereka bisa nulis skripsi dari penelitian itu. Iya. Apa yang perlu dirubah? Dari ini kan kita bicara dua budaya ya. Betul. Dua budaya yang berbeda, kemudian tentu juga dua input yang berbeda. Kalau UC Davis ya udahlah, mereka udah levelnya udah dunia ya. Apalagi mereka yang salah satu yang top dunia lah. Iya, betul. Tapi kan perlu kita belajar dari situ untuk kita bawa ke kampus kita. Iya. Apa? Salah satunya kalau dari segi pengajaran kan kita tridharma ya. Kalau ngomong tridharma, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Saya pikir untuk pendidikan dan pengabdian masyarakat kita udah mantap lah ya. Tapi untuk penelitian karena masih perlu, udah bagus saat ini. Kita udah punya infrastruktur di Warmadewa, di FKIK, dan dosen-dosen juga kita punya, jadi manpower juga kita punya, tapi kan perlu support ininya juga, alat-alat dan segala macamnya itu. Gitu. Dan yang lebih penting lagi kolaborasi ya, karena kan tanpa kolaborasi kita mulai dari nol agak sulit. Agak susah. Iya. Di samping pembiayaan juga. Pembiayaan. Dan untuk satu alat kan biayanya mahal. Kalau kita mulai dengan membeli semua alat, terus kemudian nggak dipakai, hanya untuk satu penelitian aja kan agak sulit juga. Jadi harus ada prioritas lah di situ. Penelitian apa kan kita lakukan, mana yang penting sekali untuk diadakan dulu, seperti itu sih. Iya. Iya. Oke, berarti perlu dukungan alat. Alat sih yang penting sekali. Nah, sekarang Mega kan sudah banyak punya teman nih. Salah satunya ya kampus sendiri kan, biasanya kan mensupport alumninya. Iya. Iya kan? Nah, nanti kalau balik nih, saya nggak tahu kapan mau balik, ya mestinya segera balik lah. Ya. Iya. Apa strategi yang mesti harus kita bangun gitu dalam
mengajak mereka bisa kolaborasi ke kampus kita gitu? Bisa. Kalau saat ini yang saya bisa pikirkan, Pak, kerjasama dengan riset lain, lembaga lain, kita kolaborasi dan mengajukan dana ke internasional. Karena kalau dana internasional itu juga termasuk support alat itu. Support alat itu, support penelitiannya, dan itu dananya besar sekali. Jadi bisa mengembangkan institusi juga. Ya. Dan mengajak alumni juga bagus. Kalau kita punya misi, misalnya seperti contoh waktu COVID aja, kan perlu untuk deteksi COVID-nya pakai PCR. Dan itu kan perlu alat-alat juga kan, alat bahan, ya alat dan bahan kita perlu. Tapi di satu sisi kan itu ada entrepreneurnya juga. Jadi kita sebetulnya bisa mengajak orang juga untuk invest di situ dan apa yang akan kita tawarkan ke mereka. Salah satunya juga misalnya tes kelainan genetik kita masih kurang sih di Bali. Apapun itu dikirim ke Jakarta. Jadi kalau kita bisa kembangkan di sini, jadi bisa menjadi rumah sakit bukan rumah sakit juga. Jadi lab rujukan untuk tes genetik dan tes penyakit infeksi itu ini sih. Kira-kira alatnya mahal ya? Tergantung apa yang akan dikerjakan juga. Iya. Tapi ketika alat ada kan perlu orang juga. Perlu orang, iya betul. Jadi harus ada dua-duanya, alat ada, orang ada, iya. Gitu. Manpower dan ininya kan. Fasilitas ya betul. Nah setelah 7 tahun meninggalkan kampus, tiba-tiba datang nih, ini kan dalam rangka berkunjung lah. Jadi statusnya kan masih di California kan. Apa yang Mega lihat terhadap SDM kita, terhadap mahasiswa kita, terhadap sarana dan prasarana kita? Progresnya luar biasa sih. Progresnya luar biasa. Dari segi fasilitas, dari lab yang hanya satu waktu inisiasi awal kan hanya satu ruangan kecil dan alatnya terbatas. Sekarang kan kita punya udah biosafety cabinet aja udah berapa banyak itu sekarang kan. Sangat luar biasa sih progresnya. Saya turut bangga dengan pencapaian dari Warma. Dan saya akan lebih bangga lagi kalau Mega cepat-cepat pulang. Oke. Untuk kembangan kampus ya kan. Untuk mengabdi gitu. Oke. Kapan mau balik nih? Balik ke US. Besok ya. Oke, selamat jalan. Terus berkarya dan jangan lupa kawitan. Karena bagaimanapun kawitan itulah yang menjadikan kita ada. I keep that in mind. Oke. Terima kasih sahabat weekend. Demikian bincang santai saya dengan Anna Agung Megawati yang PhD. Ingat loh, PhD. Usia berapa sekarang? Usia 37. 37 tahun sudah PhD. Harapan saya 45 tahun sudah profesor. Terima kasih, jumpa lagi dalam bincang-bincang yang lain. Bye-bye.